Guys, ngeri banget ini guys. Amerika Serikat gak berhenti cuma sampai di Venezuela loh. Setelah mereka meringkus ya pemimpin tertinggi Venezuela, si Maduro itu sukses nih diculik, dibawa ke tahanannya Amerika Serikat. Dan setelah mereka sukses memporak-porandakan Iran juga, Iran sekarang kacau, chaos. Udah puluhan ribu orang loh by the way di Iran yang mati, ditembak, dibantai sama rejim, sampai jalan-jalan di Iran penuh dengan yang berserakan guys. Nah ternyata gak cuma berhenti sampai di situ, dunia makin rusuh karena detik ini Amerika Serikat resmi menerbangkan pesawat pembom mereka ke langit-langit Greenland di kutub utara. Apa nih? Jangan-jangan Donald Trump mau invasi Greenland guys. Abang pentingnya apa sih sebongkah gunung es yang ada di bagian kutub bumi ini? Kenapa Donald Trump nafsu banget buat menguasai sebuah daerah yang kayaknya nggak penting? Di situ cuma ada beruang guys. Penduduknya juga nggak banyak di Greenland, cuma 50.000 orang. Jadi bukan wilayah yang signifikan dan nggak layak juga buat dihidupin sama manusia karena lu nggak bisa bercocok tanam di padang salju. So jadi pertanyaan ya, kenapa Donald Trump ngebet banget, nafsu banget buat menguasai Greenland? So teman-teman, kalau lu penasaran jangan skip video ini karena kita akan memasuki pintu gerbang Perang Dunia 3. Jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, ada kemungkinan besar nih NATO bakal pecah gara-gara Donald Trump udah membuat pernyataan untuk yang kesekian kalinya bahwa Donald Trump mau merebut Greenland. Yang teman-teman tahu lah, Greenland ini adalah bagian dari Denmark dan Denmark adalah negara anggota NATO. Yang artinya sebetulnya NATO itu wajib melindungi negaranya kalau diserang. Nah akibatnya banyak raksasa Eropa yang ngamuk gara-gara Donald Trump mau ambil alih Greenland. Mau diakuisisi nih Greenland sama Amerika Serikat nih. Dan ini bukan cuma retorika belaka karena Donald Trump benar-benar sudah memerintahkan militer dia untuk menyusun rencana invasi Greenland. Jadi bukan ngomong-ngomong doang, bukan cuma retorika di media massa, tapi dia sudah bikin rencana invasi Greenland. Ya kurang lebih sama kayak mereka menyerbu Irak, Afghanistan lah. Jadi bukan kayak Venezuela. Kalau di sini memang mereka benar-benar mau menurunkan pasukan angkatan darat mereka ke Greenland guys. Dan ini seru banget sih buat kita pelajarin. Kenapa? Karena Greenland itu ya suka nggak suka adalah pulau terbesar di dunia. Dan tentu saja ya gara-gara wilayahnya besar, artinya Donald Trump kalau dia mau menguasai pulau sebesar itu tentu perlu rencana yang matang. Makanya jenderal-jenderal di Pentagon itu hari ini dikumpulkan untuk bikin rencana yang presisi terkait dengan rencana mereka menjajah Greenland ini guys. Tapi pertanyaannya kenapa Amerika kayaknya tergesa-gesa ya? Soalnya Khomeini juga belum jatuh loh. Khomeini masih ketakutan aja di pojokan rumahnya sambil nangis-nangis kali. Donald Trump gak sabar nih nunggu Iran jatuh. Padahal harusnya skenario Benix setelah Venezuela itu Iran dulu guys. Baru Greenland. Nah tapi Iran aja belum berhasil di take over nih. Belum ganti manajemen nih. Pelatihnya masih sama nih kalau sepak bola nih. Kenapa tiba-tiba Donald Trump nafsu banget udah mau ngambil Greenland nih. Ini gerak-gerak cepat nih dia nih. Apa penyebabnya? Ya kalau teman-teman lihat video ini, alasan utama Donald Trump pengen buru-buru ambil alih Greenland adalah alasan national security alias keamanan nasional, ada berhubungan dengan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat sendiri. Ini video. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. We need Greenland. We need Greenland. We need Greenland. Jadi dari situ teman-teman bisa lihat lah kepentingan Donald Trump mengambil itu sebetulnya demi melindungi kepentingan bangsa dan negara Amerika Serikat. Jadi Donald Trump ini sangat peduli guys dengan bangsanya. Gak kayak negara Kazakhstan, pemimpinnya masih sibuk aja korupsi. Sibuk aja ngibulin rakyatnya. Sibuk aja tipu sana tipu sini guys. Tapi kalau Presiden Donald Trump dia begitu mencintai rakyatnya guys. Dia sampai memikirkan bagaimana menguasai negara lain demi kepentingan bangsa dan negaranya loh. Makanya jangan heran kalau Donald Trump mengatakan bahwa Washington one way or the other pasti dan wajib mengambil alih Greenland. Karena kalau mereka tidak mengambil alih Greenland, maka negara Rusia atau Cina yang akan mengambil alih Greenland. Dan Donald Trump sepanjang dia masih berdiri menghirup udara di dunia ini, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia tidak akan membiarkan Rusia dan Cina menguasai Greenland. Dan Donald Trump juga gak peduli meskipun sebenarnya Greenland itu bukan punya Amerika, Greenland itu punya Denmark. Tapi menurut Donald Trump, Greenland harus sepakat, harus mengiyakan proposalnya Donald Trump. Karena pilihannya Donald Trump ambil alih pakai kekerasan militer. Atau pilihan yang kedua, Greenland dikasih opsi buat bikin referendum kayak di Papua. Bikin referendum lu pengen join Belanda atau pengen join Indonesia. So Greenland lu pengen join Denmark atau join Amerika Serikat. Itu pilihan yang keras dan nyata yang disampaikan oleh Donald Trump. Dan kenapa buat Donald Trump ya Greenland itu harus sepakat, harus menyetujui proposalnya Donald Trump
untuk join bergabung menjadi provinsi, negara bagian atau apapun itulah di bawah manajemen Amerika Serikat. Ya alasannya menurut Donald Trump sekali lagi ya, karena sebetulnya jauh di dalam lubuk hati rakyat Greenland, mereka itu tidak mau menjadi budaknya Rusia ataupun budaknya Cina. Sekali lagi menurut Donald Trump. Karena ya lu tahu aja lah, Greenland itu gak punya tentara guys. Mereka gak punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pertahanan di Greenland hari ini yang bisa diandalkan itu cuman 2 anjing Siberian Husky yang ada di kutub utara guys. Ini bukan gua ngadi-ngadi, memang Donald Trump bilang cuman ada 2 anjing. Itulah benteng pertahanan Greenland, itulah tentaranya Greenland hari ini, 2 anjing Siberian Husky. Sementara Rusia dan Cina guys, mereka punya kapal perang, kapal selam tenaga nuklir, mereka punya pesawat jet tempur. Gimana ceritanya 2 anjing Siberian Husky ini bisa menang melawan negara superpower dengan kekuatan nuklir seperti Cina dan Rusia? Nah, itu logika berpikir yang disampaikan Donald Trump. Bisa jadi benar guys. Tapi sebelum kita bahas lebih detail ke sana, gimana sih sebetulnya reaksinya rakyat Denmark? Kalau Greenland gak usah dihitung lah guys. Penduduknya cuma 50.000. Kalah sama penduduk kecamatan di Jakarta lah. Ini cuma 50.000 penduduknya guys Greenland. Jadi gak penting juga sebetulnya dari sudut pandang Donald Trump ya, apa Amerika Serikat. Nah yang menarik kalau kita lihat sudut pandang negara Denmark yang hari ini menduduki, menguasai, mengkolonisasi Greenland. Tahu gak teman-teman apa tanggapannya Denmark? Ternyata Denmark bukan serta-merta mengiyakan Amerika Serikat. Enggak. Ternyata pemerintahan Denmark bahkan membuat pernyataan mereka tidak setuju dengan Donald Trump. Bahkan mereka bilang kalau ada satu aja sepatu tentara Amerika Serikat yang menginjakan kakinya di Greenland, tentara Denmark berhak menembak mereka. Karena mereka udah punya undang-undangnya guys, di tahun 1952, itu era perang dingin ya. Itu Denmark sudah memberikan instruksi kepada seluruh tentara mereka, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kalau ada kekuatan asing yang mendarat, yang menginjakan kakinya di tanah Denmark manapun itu, mereka bisa melakukan serangan. Mereka bisa nembak duluan tanpa harus menunggu komando dari pemerintah pusat, tanpa perlu harus mendapatkan approval dari pemimpin tertinggi Denmark. Jadi memang by undang-undang mereka tuh sah, boleh tentaranya main tembak aja sendiri begitu ada tentara musuh mendarat di sana. Dan ini logika berpikir yang wajar dan bisa dimaklumi. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, peraturan yang dibikin oleh pemerintah Denmark ini ada asal-usulnya, yaitu ketika Nazi Jerman, jadi di eranya Perang Dunia II, Nazi nyerang Denmark, saat itu jalur komunikasi diputus. Dan ketika Nazi menyerang Denmark di bulan April tahun 1940, itu terjadi kebingungan di mana-mana. Daerah-daerah terpencil di Denmark, mereka merasa Jerman ini jangan-jangan sekutu kita. Jerman ini jangan-jangan harus kita lindungi. Apa kebijaksanaan politik pemimpin kita? Bersekutu dengan Jerman atau bersekutu dengan Inggris? Mereka juga nggak tahu, mereka buta. Jadi ketika terjadi invasi Jerman saat itu tidak ada koordinasi yang baik guys. Makanya sempat ada beberapa peristiwa di mana tentara Jerman sama tentara Denmark itu kawanan. Tapi di sisi lain kadang-kadang mereka juga saling saling tembak karena mereka tidak ada koordinasi mengenai arah kebijakan politik pemerintah saat itu. Terputus saluran komunikasinya. Dan akhirnya ya tentara Denmark gak bisa secara efektif melawan tentara Jerman. Nah makanya sejak saat itulah dibuat perintah baru. Ketika terjadi invasi, pendaratan tentara musuh dimanapun itu berada di wilayah teritorial Denmark, tanpa perlu bertanya-tanya, tanpa perlu menunggu perintah pusat, lu berhak melakukan perlawanan, lu berhak melakukan serangan. Gak usah nanya-nanya, karena mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Segala sesuatu harus minta approval ke pusat. Pusat lagi diblokir saluran komunikasinya. Sehingga terjadilah asal-usul perintah 1952 ini. Dan sampai detik ini undang-undang itu masih berlaku guys. Dan ini udah dinyatakan sih sama Perdana Menteri Denmark juga bahwa mereka harus siap nih untuk melindungi teritorial Denmark. Bahkan surat berita ternama ya, The Sunday Guardian ini sampai bikin tulisan yang luar biasa bahwa lu bisa nembak duluan, shoot first, ask questions later. Tembak dulu, tanya belakangan. Yang penting lu tembak aja dulu. Dan inilah yang akan diberlakukan di Greenland ketika Amerika Serikat mendarat di sana. Wah seru banget ini guys. Nah tapi yang paling seru sih kalau kita mau melihat gimana sih reaksinya Cina ya. Kan at the end of the day sebetulnya Greenland itu urusan yang gak penting. Denmark negara kecil lah, gak ngaruh lah buat Amerika Serikat. Greenland aduh gak penting. Sebetulnya yang mau dia serang itu Cina. Makanya yang paling dinanti-nanti dunia gimana sih responnya Cina terhadap rencana invasi Amerika Serikat di Greenland. Nah teman-teman tahu gak, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning itu udah bilang bahwa kegiatan negara Cina di Arktik di Greenland nih itu bertujuan buat kedamaian, mempromosikan perdagangan,
stabilitas pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dan itu sudah sesuai dengan kaedah hukum internasional. Dan semua negara itu memiliki hak dan kebebasan buat melakukan aktivitas di Arktik sesuai hukum, dan ini harusnya dihormati. Dan Amerika Serikat tidak seharusnya mengejar kepentingannya sendiri dengan menggunakan negara lain sebagai dalih. Jadi alibi-alibi aja lah, padahal tujuannya mau neken Cina. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, ya Arktik ini sebetulnya menyangkut kepentingan keseluruhan komunitas internasional. Jadi nggak bisa satu negara pengen ngaku-ngaku penguasa kutub utara, penguasa kutub selatan. Nanti sekalian aja klaim lu yang punya Neptunus, Mars, Uranus, kan aneh. Dan bukan cuma Cina guys yang ngasih komentar. Rusia juga gatel nih buat ikut-ikutan manas-manasin situasi. Lu udah tau lah ya kalau lu jadi Rusia apa yang lu lakukan. Tentu yang wajib lu lakukan adalah manas-manasin Donald Trump. Makanya yang dilakukan Rusia hari ini apa? Dia bilang apa? Donald Trump needs to hurry. Donald Trump harus buru-buru nih. Harus buru-buru nyerbu Greenland. Kenapa? Karena menurut informasi yang ada, dalam beberapa hari akan diadakan referendum di Greenland. Dan di sana bakal ada 55.000 pemberi suara nih yang nyoblos nih di Greenland. Dan mereka bisa saja memutuskan ketika terjadi referendum, bukan memutuskan untuk bergabung dengan Denmark atau bergabung dengan Amerika Serikat. Jangan-jangan mereka di sana malah memutuskan untuk bergabung dengan Rusia. Wah, seru banget nih guys. Jadi menurut Medvedev yang bikin pernyataan ini, mantan presiden Rusia, jadi bukan orang asal-asalan yang bikin pernyataan. Ya dia terus terang bilang, lu harus buru-buru nih. Donald Trump, lu harus buru-buru menjajah menginvasi Greenland. Karena Greenland ketika dia bikin referendum, dia bebas menyatakan keinginan mereka bergabung dengan siapa. Bergabung dengan Indonesia juga bisa sih. Tapi menurut Rusia ada kemungkinan Greenland mau join dengan Rusia. Memang menurut gue ngadi-ngadi, gak mungkin lah Greenland join dengan Rusia. Tapi pinter, semangatnya harus kita hargai nih. Semangatnya Rusia untuk membuat suasana semakin panas. Dan untuk memancing Amerika Serikat memusuhi NATO. Yang pada akhirnya kalau betul-betul Amerika Serikat mengakuisisi Greenland, Amerika Serikat artinya secara resmi menyatakan NATO sudah berakhir. Amerika Serikat gak peduli Greenland adalah wilayahnya Denmark. Tapi demi kepentingan nasional Amerika Serikat berhak menjajah negara manapun. Udah pasti artinya NATO bubar, dan kalau NATO bubar Rusia happy. Makanya lu gak heran kalau seandainya Rusia bikin pernyataan seperti itu. Donald Trump harus buru-buru menjajah Greenland guys. Karena Greenland pengen bergabung ke Rusia di referendum tersebut. Tapi teman-teman sebetulnya apa sih yang mau diincar dalam situasi Greenland ini sama Amerika Serikat? Apa sih rahasianya? Sampai semua negara kok mendadak tiba-tiba Cina komen ya? Kok mendadak Rusia komen ya? Kok mendadak Donald Trump komen ya? By the way di belakang layar Singapura hari ini juga lagi bikin meeting dengan agen intelijen dia. Buat apa? Mengambil keuntungan dari peristiwa di Kutub Utara ini. Kenapa tiba-tiba semua orang jadi heboh? Ini sebuah rahasia nih. Apakah Greenland memegang sebuah rahasia penting sampai Donald Trump berani mengkhianati sekutunya dia sendiri, NATO, hanya demi pulau kecil yang namanya Greenland guys. Kenapa guys? Kalau lu penasaran lu jangan skip video ini karena kita bakal bahas di bagian akhir dari video ini. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita masuk dulu. Sebetulnya Greenland itu barang apa sih? Ini rasanya kayak gado-gado apa tempe bacem sih guys. Nah kita harus tahu dulu, Greenland itu sebetulnya adalah sebuah pulau yang terbesar di dunia. Dia bukan benua guys, dia sebuah pulau. Besar banget. Lokasinya ada di Arktik, ini ya wilayah Kutub Utara. Dan pulau Greenland ini memiliki luas 2,2 juta kilometer persegi. Atau kurang lebih setara 6 kali negara Jerman guys. Nah sayangnya negara ini juga populasinya sangat sedikit. Artinya populasi penduduknya tersebar kemana-mana. Populasi dengan negara seluas 6 kali Jerman, ternyata jumlah penduduknya hanya 56.000 manusia. Bahkan satu kecamatan di Jakarta aja jauh lebih banyak penduduknya dibandingkan penduduk Greenland. Dan mayoritas dari penduduk Greenland adalah penduduk asli Inuit. Jadi kayak Baduy lah kalau di Indonesia. Nah, kenapa menarik Greenland ini? Karena dia berlokasi di antara perbatasan benua Amerika dan benua Eropa. Dan karena lokasinya sangat strategis, ini adalah lokasi yang sangat tepat kalau kita mau taruh sistem radar, sistem monitoring rudal antar benua, atau sistem monitoring kapal-kapal lalu lintas yang melewati Kutub Utara. Meskipun memang ekonomi Greenland ini sangat kecil guys, nggak menarik. Hari ini ekonomi dia masih berbasiskan perikanan. Jadi mayoritas penghasilan dia dari jual beli hasil penangkapan ikan di sana. Dan sumber penghasilan APBN Greenland mayoritas masih merupakan subsidi dari negara Denmark.
Ya meskipun ya dalam beberapa tahun terakhir memang ada peningkatan sedikit penghasilan Greenland dari sumber daya alam mereka, yaitu apa? Industri pertambangan rare earth mineral, uranium dan besi. Nah sebetulnya Greenland juga punya cadangan yang cukup besar loh, cadangan minyak dan gas bumi juga, yang menjadikan Greenland sebetulnya menarik nih untuk dijadikan negara boneka seperti Venezuela. Nah anyway teman-teman, kita bahas secara ekonomi. Lu tahu gak? Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR Code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Nah anyway teman-teman, kita bahas secara ekonomi. Lu tahu gak Greenland itu secara ekonomi GDP-nya di tahun 2023 itu kecil banget loh. Sebetulnya cuma 54 triliun. Jadi kalau ngomong secara ekonomi, negara ini nothing lah, gak penting. Indonesia sendiri GDP-nya 24 ribu triliun. Artinya GDP Indonesia sendiri 400 kali lipat lebih besar dibandingkan Greenland. Kita jauh lebih besar lah secara ekonomi dibandingkan negara Chili seperti Greenland ini. Terus kalau gitu kenapa jadi menarik ya Greenland ini? Kenapa jadi rebutan ya? Cina kasih komentar, Rusia kasih komentar, NATO pun kasih no komentar. Ya simple aja, karena ternyata Greenland itu memiliki cadangan mineral dan energi yang sangat besar. Meskipun nilai ekonomi negaranya cuma 54 triliun, tetapi nilai sumber daya tambang di sana, oil, gas, dan mineral itu di total setara 74 ribu triliun. Alias setara 4,4 triliun dolar guys. Nah ini baru jadi menarik nih. Ternyata ini adalah bisnis puluhan ribu triliun. Wah menarik nih. Cuman ya sayang aja ya negara Greenland meskipun dia sangat kaya raya, tetapi sampai detik ini mayoritas penghasilan dia masih mengandalkan subsidi belas kasihan dari negara Denmark. Dan ini ada sejarahnya juga. Denmark itu memang punya ikatan batin lah sama Greenland selama beratus-ratus tahun. Denmark itu menjadikan Greenland sebagai koloni jajahan dia selama beratus-ratus tahun sampai kemudian di tahun 1953 di mana Greenland menjadi provinsi di negara Denmark. Dan ini kemudian berevolusi lagi karena kemudian di tahun 1979 Denmark memberikan kebebasan bagi Greenland untuk memerintah dirinya sendiri. Dan ketika terjadi referendum di tahun 2009, di sini Greenland kembali mendapatkan otonomi yang lebih besar lagi buat wilayah mereka. Jadi per tahun 2009 kemarin guys, udah resmi Greenland itu udah jadi daerah istimewa lah. Kalau kayak di Indonesia itu kayak Aceh. Mereka bisa punya bendera sendiri, mereka bisa punya partai sendiri, mereka bisa menentukan bentuknya gimana. Bahkan mereka bisa bikin persatuan sepak bola sendiri di luar PSSI. Berhak mereka secara undang-undang. Greenland pun seperti itu. Jadi meskipun mereka punya 57 ribu orang, penduduknya sangat sedikit sekali, tapi sebetulnya otonomi yang diberikan Denmark itu udah begitu besar guys. Jauh lebih besar dibandingkan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Greenland, pemerintah Greenland berhak mengatur urusan terkait pendidikan, kesehatan, pajak lokal, sumber daya alam yang mau mereka eksploitasi, itu mereka berhak. Atau dengan kata lain, pemerintahan Greenland berhak punya Kementerian Pendidikan sendiri, Kementerian Kesehatan sendiri, Kementerian Pertambangan ESDM sendiri. Bahkan mereka bisa punya Kementerian Keuangan sendiri buat narik pajak di sana. Hebat kan? Luar biasa dibandingkan Indonesia. Indonesia ngaku-ngaku otonomi daerah. Tapi kalau lu mau nambang di daerah apapun, lu harus minta izin sama pemerintah pusat. Jadi otonominya sebelah mana? Dan negara Denmark sisanya apa? Denmark punya kekuasaan apa yang dia jaga? Ternyata Denmark itu tetap berkuasa atas permasalahan yang berhubungan dengan militer, pertahanan, hubungan internasional. Jadi Greenland gak boleh punya kedutaan, Greenland gak boleh punya kementerian luar negeri, gak boleh. Urusan luar negeri dihandle sama Denmark. Urusan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri itu cuma Denmark yang boleh punya tanda tangan, wewenang. Urusan pertahanan keamanan serta
perjanjian-perjanjian lain yang diadakan oleh Denmark dengan negara lain otomatis mengikat Greenland juga guys. But anyway, dari sini kita bisa lihat sebetulnya memang Denmark masih bertanggung jawab terhadap militer perlindungan yang ada di pulau Greenland. Dan menurut gue fair juga sih sebetulnya perjanjian otonomi antara Greenland sama Denmark. Kenapa? Karena ya meskipun mereka bagian dari koloni dulunya, sekarang menjadi daerah khusus, daerah istimewa Greenland. Tapi sebetulnya dan sejujurnya Greenland tuh masih belum bisa berdiri sendiri. Kenapa negara Greenland belum bisa berdiri sendiri guys? Karena dia sebagai provinsi punya APBD ya, atau negara kita bilang APBN lah. APBN mereka itu cuma 24 triliun. Dari 24 triliun itu ternyata 50%-nya berupa subsidi guys. Jadi sama kayak provinsi-provinsi di Indonesia, TKD, transfer pusat ke daerah. Kalau Indonesia sampai 80%, bahkan banyak kabupaten provinsi yang tidak layak berdiri di Indonesia karena 80% sumber APBD-nya dari pemerintah pusat. Makanya lu jangan-jangan suka bilang ya, aneh banget ya Kalimantan kayak batu bara dirampok tapi jalan-jalan jelek-jelek di situ hancur karena dana dikasih ke pusat. Simpel aja, kenapa disedot sama pusat? Ya karena memang korupsi juga banyak di Indonesia, tapi pusat juga harus mensubsidi daerah-daerah yang tidak layak ada. Daerah-daerah yang 80% APBD-nya mengandalkan transfer pusat ke daerah. Contoh paling laknat adalah kayak si Greenland ini modelnya. Kenapa? Punya sumber daya alam besar tapi dia gak bisa olah. Ujung-ujungnya jadi beban negara guys. Lu bayangin APBD dia cuma 24 triliun, 22-24 triliun. Lebih dari 50% adalah transfer pusat dari Denmark ke Greenland. Mereka memang belum layak buat jadi sebuah negara. Ya meskipun sebetulnya mereka kaya akan sumber daya alam. Denmark juga udah sangat bener-bener pengen Greenland ini independen guys. Bahkan Greenland itu sampai dikasih undang-undang khusus buat pertambangan. Kalau ada hasil tambang ditemukan, diolah, dijual dari Greenland mineral nih. Penghasilan dari penjualan bahan tambang itu gak usah disetor ke pemerintah pusat. Gak usah disetor ke Denmark. Duitnya buat Greenland aja biar lu tambah kaya lah di situ. Biar lu bisa mandiri guys. Cuma sayangnya sampai detik ini ya itu tidak dilakukan juga. Memang capcay juga orang kalau udah kebiasaan disubsidi pemalas jadinya guys. Dan itu terbukti di Greenland ini. Jadi lu bayangin kalau di Indonesia ya, Kalimantan Timur dikasih hal yang sama. Lu bebas buka tambang sebanyak-banyaknya, gak usah setor ke pemerintah pusat. Hari ini udah lebih kaya daripada Singapura tuh Kalimantan Timur. Kaya banget udah pasti. Kalau pengaturannya sama seperti Denmark dan Greenland ini guys. Jadi ada otonomi yang sangat besar buat mengatur ekonomi sendiri. Tapi ya faktanya kan gak seperti itu. Tapi ya udahlah, sekarang kita mau bahas Greenland. Kenapa Greenland ini penting buat Amerika Serikat? Kenapa Amerika Serikat wajib mencaplok Greenland dari Eropa, dari NATO? Sebetulnya ada 4 alasan guys. Kenapa penting bagi Amerika Serikat buat mencaplok Greenland? Alasan pertama adalah alasan sumber daya alam. Yaitu apa guys? Greenland itu tadi gue udah sebut sangat kaya dengan rare earth, bahan mineral tanah jarang. Dan ini sangat dibutuhkan Amerika Serikat buat menyambut Perang Dunia III. So negara Greenland itu setelah diteliti memang kaya akan sumber daya alam seperti biji besi, grafit, tungsten, palladium, vanadium, zinc, emas, uranium, tembaga, dan minyak bumi. Dari sekian banyak harta kekayaan sumber daya alam mereka, satu yang menjadi pusat perhatian Amerika Serikat adalah cadangan rare earth elemennya guys. Jadi logam tanah jarang nih. Soalnya Amerika Serikat itu sangat membutuhkan logam tanah jarang dari Cina. Tapi sekarang mereka udah menemukan cadangan yang besar di Greenland. Greenland cadangan rare earth-nya itu peringkat 8 dunia. Mereka punya 1,5 juta ton rare earth mineral. Dan ini jadi masalah guys, karena rare earth mineral ini adalah penentu utama kekuatan ekonomi global di masa depan. Kalau zaman dulu yang penting itu minyak bumi, tapi zaman sekarang yang penting itu rare earth mineral. Karena zaman dulu kalau mau jalan tank lu mau jalan kapal lu perlu bensin dari minyak bumi itu ya. Tapi kalau zaman sekarang lu bisa jadi pesawat lu terbang, mobil lu jalan, tank lu jalan, nggak pakai lagi minyak bumi, tapi pakai baterai. Gila guys, bahkan Cina sendiri udah meluncurkan loh kapal perang pakai baterai, bukan pakai solar. Jadi sangat penting buat Amerika Serikat segera merebut kekuatan sumber daya rare earth mineral ini. Makanya gak usah kaget kalau industri penerbangan militer itu membutuhkan logam tanah jarang guys, rare earth mineral. Bahkan perusahaan dirgantara Amerika Serikat yang sangat ternama Lockheed Martin itu adalah pengguna terbesar samarium. Samarium ini adalah salah satu jenis logam tanah jarang yang memiliki kekuatan supermagnet yang mampu menahan suhu amat tinggi. Makanya teman-teman jangan heran pesawat jet tempur yang super canggih namanya F-35, lu tahu ternyata membutuhkan lebih dari 400 kg rare earth mineral. Jadi dalam satu pesawat jet tempur super canggih F-35
ada 400 kilo logam tanah jarang di situ guys. Itulah begitu pentingnya logam tanah jarang ini. Tetapi sayang seribu sayang, walaupun Greenland memiliki lebih dari cadangan mineral yang sampai 74.000 triliun itu, tetapi Denmark tidak memiliki kemampuan buat mengolahnya, memanfaatkannya. Sia-sia itu. Bahkan justru yang mengambil keuntungan adalah negara Cina. Jadi teman-teman asal lu tahu ya, 7 tahun yang lalu ketika negara Denmark ini cuma bisa pelongo kayak orang bego, Cina itu udah mulai membangun perusahaan tambang uranium yang terbesar di Greenland yang namanya perusahaan Senghe. Jadi Senghe ini baru aja membeli perusahaan Greenland Mining, 12,5% sahamnya dibeli oleh China. Dan kenapa ini penting untuk kita ketahui? Karena cadangan uranium Greenland Mining Energy atau GME itu ada 270.000 ton. Jadi ketika dunia pada nggak ngerti, nggak nyampe otaknya buat melakukan eksplorasi di Greenland, Cina udah berpikir sejak 7 tahun yang lalu untuk menggali cadangan uranium di sana 270.000 ton guys. Dan kalau ini dibiarkan terjadi berlarut-larut, Cina lama-lama bakal menguasai bukan hanya rare earth tetapi cadangan nuklir terbesar di dunia juga. Wah, ini jadi masalah buat Amerika Serikat karena hari ini aja ya produksi rare earth ya di dunia ini 353.000 ton. Dari 353.000 ton ternyata 240.000 tonnya berasal dari Cina. Jadi Cina itu memproduksi hampir 70% rare earth yang ada di dunia ini. Jadi negara apapun kalau lu mau bikin pesawat jet, mau lu Prancis, Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, lu harus jilat pantat Xi Jinping. Lu harus ngemis supaya dikasih rare earth mineral. Dan ini pasti tidak mengenakan. Siapa pemimpin dunia Macron gitu disuruh jilat pantat Xi Jinping happy? Enggak, pasti gak suka. Tapi mau gak mau, kalau enggak pesawat Airbus gak bisa berangkat, gak bisa terbang. Gimana dong? Jadi banyak negara-negara barat juga yang gak suka ketika rare earth mineral ini dikuasai oleh satu supplier utama yang namanya Cina ini guys. Makanya penting banget buat Amerika Serikat untuk segera merebut Greenland sebelum terlambat. Sebelum seluruh negara menjadi budaknya Cina guys. Jadi itu alasan yang pertama dan terutama soal penguasaan rare earth mineral yang ada hubungannya dengan produksi alat-alat perang untuk perang dunia yang ketiga guys. Nah alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua adalah faktor keamanan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau lu buka peta dunia versi 2 dimensi, negara Amerika Serikat sama Rusia ini jaraknya jauh dipisahkan oleh lautan. Kalau Rusia mau nyerang Amerika Serikat, dia harus kirim pesawat, dia harus kirim angkatan lautnya dari Vladivostok misalkan, sisi timur Rusia, itu pun harus menyeberang Samudra Pasifik untuk mencapai Amerika Serikat. Atau pilihannya ke barat, Rusia harus melewati negara-negara Skandinavia, perairan Inggris untuk mengebom Amerika Serikat. Jadi perjalanannya panjang. Nah ada jalan yang lebih singkat guys, dibanding dia ke barat atau ke timur, namanya juga bumi ini bulat guys. Dia bisa pergi ke utara. Lewat kutub utara mereka bisa lebih gampang menjangkau Amerika Serikat. Kenapa? Karena bumi ini bulat. Bumi kita ini bulat seperti telur. Semakin ke utara semakin menyempit. Artinya buat Rusia menyerang Amerika jauh lebih gampang menggunakan rudal balistik yang meluncur melewati kutub utara, melewati Islandia, melewati Greenland. Makanya penting buat Amerika Serikat, bahkan buat Rusia sendiri juga, untuk punya pangkalan militer di sana, taruh radar di sana buat mendeteksi kalau terjadi serangan udara melintasi kutub utara, melewati Arktik dan Greenland ini guys. Makanya teman-teman jangan heran ya kalau seandainya lu terbang pun juga sama ya. Kalau lu terbang dari Kanada, lu mau ke Rusia atau ke Eropa, itu jauh lebih gampang lewat kutub utara. Karena lebih hemat bensin, jaraknya lebih singkat. Karena di atas bumi kita itu menyempit guys. Itu kalau lu percaya bumi itu bulat guys. Tapi bulatnya bukan seperti bola, seperti telur. Agak lonjong di atas. Dan jadi alasan keamanan udara itu adalah alasan kedua kenapa Greenland ini strategik. Zaman sekarang kayak Iran aja tembak-tembakan sama Israel. Gak perlu pakai angkatan darat. Pakai rudal, drone, selesai. Itulah penting kenapanya menguasai Greenland. Untuk bisa memonitoring pergerakan ruang udara. Yang memisahkan benua Amerika dengan negara Rusia guys. Dan Cina juga sudah melihat peran yang sangat penting dari Greenland ini. Kalau seandainya mereka mau menang perang dunia 3, penting buat punya Greenland. Makanya jangan heran Cina itu sempet loh guys mau beli tanah di Greenland. Tapi ditolak sama pemerintahan Denmark. Kenapa? Karena Denmark tahu Cina mau bikin pangkalan militer buat angkatan laut mereka di situ. Bohong-bohongnya sih bikin tempat pemancingan ikan, tapi siapa yang percaya lu bikin tempat pemancingan ikan di Greenland? Makanya Denmark menolak tuh proposal tersebut. Dan tanah itu udah lama dijual sama penduduk Greenland.
Mereka harus menjual itu, mereka butuh pemasukan. Tapi sayangnya ketika mereka udah mau tanda tangan dengan pembelinya, yang which is di sini adalah pemerintah Cina, langsung diblokade sama Denmark, dilarang jualan tanah lu ke pengusaha Cina, guys. Oh, ngeri banget nih Denmark nih. Kalau gitu apalagi alasan selanjutnya? Alasan ketiga ini sebenarnya sangat penting ya, dan sangat fatal. Yang ketiga itu ada berhubungan dengan jalur pelayaran. Jadi ini namanya shipping route, guys. Zaman dulu kalau Rusia mau impor barang dari Cina, mereka itu kapalnya harus keluar nih dari barat, melewati benua Eropa, melewati negara Inggris, nanti masuk lagi lewat Selat Gibraltar, jadi muterin Eropa, muterin Spanyol, muterin Portugal, muterin benua Afrika, terus masuk terusan Suez, ngelewatin negara-negara Timur Tengah, habis itu lewatin India, baru kemudian masuk Selat Malaka, lewatin Sumatera, Singapura, Malaysia, baru masuk ke Shanghai, guys. Jauh banget perjalanannya, butuh 20.000 kilometer. Gila, lama bener guys. Itu pun kalau nggak diblokade. Atau pilihan lain, mereka dari utara. Zaman dulu nggak bisa karena masih dingin, beku lautnya. Tapi karena mobil Jepang lagi-lagi hobinya menghancurkan planet bumi ini, terjadi pemanasan global, es di kutub utara mencair. Lalu apa yang terjadi? Ternyata terbuka jalur-jalur pelayaran yang baru. Rusia sekarang nggak perlu lagi melintasi Eropa, melintasi benua Afrika, benua Asia, nggak perlu. Mereka tinggal lewat kutub utara, jalur Arktik, lewatin Greenland. So kalau kapal Rusia mau berdagang dengan Jepang, Tokyo, mau berdagang dengan Shanghai, kalau zaman dulu butuh 20.000 kilometer, tapi karena kutub utara esnya sudah mencair, sekarang mereka cuma butuh waktu 13.000 kilometer. Jadi mereka bisa lebih cepat ya sekitar 40% guys. Menarik ya? Menarik nih geopolitik dunia. Dan kenapa penting buat teman-teman tahu ya jalur perdagangan dunia, dan ini juga memperkaya portofolio saham kita juga, karena suka nggak suka ternyata perdagangan di muka bumi ini, ekspor impor kita dengan Cina, dengan Amerika, dengan Timur Tengah, termasuk Rusia, ternyata semua mengandalkan jalur perdagangan laut. Pakai kontainer guys. 90% perdagangan di dunia itu lewat laut. Makanya penting buat negara-negara ini menguasai jalur laut, termasuk yang ada di kutub utara, yang ada di Greenland. Dan ini sudah tentu membuat Amerika Serikat kalang kabut. Karena sekarang mereka jadi tidak bisa mengontrol. Kalau zaman dulu mereka punya angkatan laut di mana-mana. Tapi ada di mana angkatan laut dia? Di Afrika, di India, di Timur Tengah, ada tuh semua barang dia. Tapi dia nggak punya pangkalan di kutub utara guys. Dia nggak bisa melarang Rusia melewati daerahnya sendiri di Rusia. Akibatnya penting mereka taruh perlengkapan militer di choke point yang dekat kutub utara, yaitu apa? Greenland. Nah, jalur pelayaran kutub utara ini diberi nama jalur NSR atau Northern Sea Route. Nah, makanya jangan heran kalau Rusia udah melihat nih peluang bisnis baru dari terciptanya global warming. Apa? Mereka sekarang tidak lagi menjadi budak Amerika Serikat lewat terusan Suez. Enggak. Mereka sekarang tidak bisa dilarang, tidak bisa dihambat, tidak bisa diblokade karena mereka punya jalur Northern Sea Route atau jalur perdagangan di Laut Utara, yaitu maksudnya kutub utara. So teman-teman gak usah heran. So Putin jadi pede banget guys, dia bisa jadi penguasa jalur perdagangan laut yang baru. Karena sekarang Tokyo pun, Jepang pun kalau mau berdagang dengan Eropa ya gak mesti lagi lewatin Somalia, lewatin Iran. Wah, resiko tinggi tuh, dibom sama Houthi. Lenyap itu mobil-mobilnya Toyota tuh. Termasuk Jepang pun mesti menghamba sama Rusia. Makanya Rusia investasi besar-besaran di Northern Sea Route. Mereka itu sampai udah nyiapin anggaran 400 triliun guys buat membuka jalur perdagangan baru di sana. Jadi harus dilewatin oleh kapal-kapal pemecah es terus tuh konsisten sampai kemudian jadi jalur pelayaran yang permanen. Hebat ya. Jadi semua negara-negara di dunia sekarang udah melotot ke sana, termasuk Singapura. Kok bisa? Kenapa ada Singapura? Makanya lu jangan skip video ini. Kenapa? Karena hari ini si Jinping udah tanda tangan ya sama Rusia. Mereka udah bikin perjanjian. Perjanjian yang isinya mereka akan melakukan kooperasi di wilayah Arktik untuk membagi-bagi sumber daya alam di sana, energi yang ada di sana, dan jalur transportasi di sana. Dan teman-teman akan menjadi saksi di masa depan kalau lu mau berdagang dengan Uni Eropa, lu harus lewat kutub utara. Karena geopolitik Timur Tengah makin tidak stabil guys, percayalah. Yang artinya kalau zaman dulu lu mau berdagang dengan Amerika, lu harus lewat Panama, terusan Panama. Atau lu pakai terusan Suez kalau mau berdagang antara Eropa dan benua Asia. Nah sekarang lu harus minta izin sama Rusia dan Cina. Karena jalur perdagangan yang paling cepat dan paling hemat yang menghubungkan benua Asia dan Eropa, ternyata ada jalur baru, yaitu jalur yang dikuasai oleh Cina dan Rusia. Wah, seru nih guys.
Jadi makin susah buat Amerika Serikat melakukan blokade ekonomi nih ke Cina, memblokade laut-laut di Cina. Karena Cina, kalau laut Cina Selatan diblokade, dia bisa ambil dari laut utara guys. Bekerja sama dengan Rusia. Seru ya? Tapi sebentar lagi NSR, Northern Sea Route, bakal mengubah itu. Jalur ini menjadi krusial buat negara-negara BRICS karena mereka tidak perlu lagi lewat wilayah sekutunya Amerika Serikat, sehingga Rusia dan Cina bisa mengatur siapa yang diizinkan lewat, kapan mereka boleh lewat, dan berapa biaya yang harus dibayar. Makanya buat Amerika Serikat ini adalah sebuah ancaman struktural guys, bukan cuma sekedar ancaman ekonomi. Jadi ternyata Greenland sedemikian kompleks ya. Pulau yang penduduknya cuma 50.000 biji itu guys, ternyata sedemikian kompleks dan berpengaruh buat geopolitik dunia. Dan itu ada hubungannya dengan ya global warming. Nah anyway, itu kan pandangannya Rusia, Cina, Donald Trump. Kalau menurut orang Greenland sendiri gimana sih? Mereka setuju gak sih sebetulnya terkait masalah invasinya Amerika Serikat ini? Lu cek aja video ini. Why should he do that? We don't want to be bored. We don't really want to be bored. I'm 73 years old. I have grandchildren. I don't want them to be depressed. I don't want them to lose our language. I don't want them to lose our culture. And we will do that if you accept Americans. Jadi ternyata di Greenland juga terjadi pemisahan nih guys. Gue lihat sih kubu yang cukup jelas antara orang tua dan orang muda. Orang-orang tua yang melewati masa-masa kejam ya Perang Dunia II, mereka sakit hati. Mereka gak mau juga jadi kacungnya Rusia nih, apa Cina. Mereka pilih Greenland itu tetap berada di bawah NATO. Tapi pada saat yang sama mereka juga tidak setuju kalau Amerika Serikat menjajah, menguasai Greenland. Mereka mau Greenland hanya untuk orang Greenland. Ini orang Greenland seolah-olah punya pilihan loh. Lucu juga nih orang Greenland. Terus gimana? Itu kan orang yang anti ya guys dengan invasi Amerika Serikat. Apakah ada yang pro? Ya tentu saja ada orang yang pro. Jadi orang yang pro biasanya relatif lebih muda ya. Karena anak-anak muda di sana juga butuh pekerjaan. Susah di situ guys. Ini kayak provinsi di Indonesia manajemennya goblok padahal karya sumber daya alam itulah Greenland. Makanya anak-anak muda di sana gampang juga dipengaruhi untuk mendukung Donald Trump. Anak-anak muda di sana kalau di interview mereka setuju dengan invasi Donald Trump karena mereka butuh duit guys. BU nih mereka nih. Makanya lu juga jangan heran ini dimanfaatkan dengan partai oposisi. Lagi-lagi nih oposisi bikin masalah. Ketika banyak orang di Greenland menolak Donald Trump, menolak penjajahan Amerika Serikat, oposisi menggelar karpet merah guys. Makanya mereka buat pernyataan ini. I think there's been a lot of fear-mongering and from the media and especially the Danish media, and the divide and conquer process has been very successful from the Danish to divide the Greenlandic people to being fearful of the United States, even though that we should probably be more fearful of the Danes, who are very clever in trying to retain the island of Greenland. Yang intinya oposisi mau mengundang Donald Trump buat menjadi penguasa baru di Greenland. Beda ya. Nah kalau pemimpin Greenland sendiri gimana nih? Itu kan tadi ada kubu oposisi yang sangat pro dengan Amerika Serikat. Mereka pengen menjadi penguasa di situ. Dan juga ada kubu oposisi yang anti juga. Mereka pengennya status quo Greenland ini. Nah kalau menurut Perdana Menteri Greenland gimana? Nah ini pandangan dari bokapnya ya. Bapaknya Perdana Menteri Greenland ternyata ngasih bocoran. Orang-orang di Greenland termasuk Perdana Menteri Greenland itu ketakutan. Setiap hari bangun dari tempat tidurnya dengan rasa takut. Takut kalau mereka dibom kayak Venezuela. Takut kalau mereka diadu domba seperti Iran. Takut kalau mereka hilang dari planet bumi ini. Bisa gak? Sangat bisa. Kenapa? Karena ini perang dunia 3 guys. Mereka tidak mau berada di tengah zona konflik. Makanya bapaknya Perdana Menteri Greenland bikin pernyataan seperti ini. It's all about Trump. That's a big problem. We don't know what he's going to do tomorrow maybe. So, Are you afraid? Of course, every minute, every day, every morning you wake up, what did he now decide to do? What will we hear from him now? So kesimpulannya guys, gimana nih guys? Greenland ternyata sedemikian kompleks ya, tidak semudah dan segampang yang dibayangkan itu. Menurut kalian jujur-jujuran aja lah di antara kita nih. Menurut lu berhasil gak ya Trump itu menguasai Greenland? Bakal sukses gak dia? Dia udah sukses bikin kerusuhan di Iran, bentar lagi ganti rejim. Dia udah sukses membuat pembantu massal, puluhan ribu orang mati di Iran. Dia udah sukses juga mengganti presiden Venezuela guys. Nah kali ini lebih menarik guys, karena lawannya Donald Trump bukan cuma presiden negara kecil seperti Venezuela dengan Maduro, bukan juga Khomeini yang gampang diadu domba nih, seperti Indonesia, gampang diadu domba negaranya. Karena yang dihadapi oleh Donald Trump kali ini adalah negara sekutunya sendiri, sekutu NATO di Eropa, sebuah pulau yang dikuasai oleh negara kerajaan Denmark. Pertanyaannya menurut kalian apa yang bakal terjadi nih selanjutnya?
Bisa nggak Donald Trump menginvasi Greenland? Dan kalau bisa pakai cara apa? Jalur referendum, jalur adu domba, karena kebetulan oposisi di Greenland udah menggelar karpet merah juga guys. Sama kayak oposisi yang di Venezuela, karpet merah, kalau perlu bunuh presiden gua aja. Gitu yang dinyatakan oleh oposisi. Yang penting jadikan Maria Machados sebagai presiden Venezuela. Apapun yang diinginkan Donald Trump akan disediakan. Ternyata oposisi di Greenland udah menggelar karpet merah juga guys. Buat negaranya diganti manajemennya. Jadi manajemen Amerika Serikat. Pertanyaan yang menurut lo apa yang akan terjadi? Jawab dong pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Menurut gua, Donald Trump bakal menguasai Greenland tanpa satu peluru sekalipun. Menarik. Pertanyaannya, lewat jalur apa? Pakai metode apa? Apakah metode dibayar setiap orang yang akan pergi ke kotak-kotak suara referendum itu kasih duit, politik uang, karena rakyat Greenland susah, butuh duit mereka? Atau ada metode lain? Memang faktanya hari ini ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Pura-pura bodoh aja. Anggap Denmark ini sebagai negara boneka, nggak usah dianggap. Selonong boy aja keluar masuk, seenak jidat. Nggak ada yang peduli kok, cuma negara kecil ini. Menurut kalian gimana nih? Apa yang terjadi dengan Greenland? Kalau menurut gua, Amerika Serikat akan berhasil mengambil alih Greenland tanpa satu peluru sekalipun. Menarik ya guys? Dan yang lebih menarik, apa langkah selanjutnya yang diambil Rusia dan Cina nih? Kalau manajemen Greenland pindah ke Amerika Serikat. Dan teman-teman tahu nggak? Ada pemain lain loh yang belum kita bahas dengan detail di sini, yaitu Singapura. Ternyata diam-diam Singapura mengambil keuntungan triliunan dari prahara Kutub Utara ini guys. Kok bisa ya? Lu lebih pilih di next video kita bahas yang mana nih? Gimana caranya Singapura dapat cuan gede dari Kutub Utara? Atau gimana caranya Trump menguasai Greenland tanpa satu peluru sedikit pun? Oke guys, segera kirim pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Berhasil gak ya Donald Trump menguasai Greenland dan pakai cara apa menurut kamu? Segera tulis pandangan kamu seperti apa di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Segera share video kita sebanyak-banyaknya dan like video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.